Amin. Merupakan sebuah pujian yang penuh dengan anugerah. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Dimanapun saudara berada, mari kita memberikan salam. Mari kita menghidupi iman kita dengan benar. Firman hari ini berjudul berlari sampai garis akhir dengan kemenangan. Sejak awal tahun ini, sebagai gereja, kita sedang menjalankan program 300 hari membaca Alkitab, agar para jemaat dapat menyelesaikan pembacaan Alkitab sekali penuh. Setiap hari kami menuntun pembacaan Alkitab, dan untuk setiap kitab, kami memberikan pengajaran mengenai pesan intinya. Hari Selasa yang lalu, genap 200 hari pembacaan Alkitab. Sehingga saya menuliskan kata-kata penguatan dan menyampaikannya kepada jemaat yang sedang mengikuti bersama saya. Saat ini ada sekitar 800 jemaat yang mengikuti pembacaan Alkitab bersama melalui Open Chat, Education Training Department. Awalnya ada sekitar 1.000 orang yang ikut. Tetapi bagi mereka yang sempat berhenti, saya berharap mereka bisa memulai kembali. Dan bagi yang belum ikut, saya berharap mereka bisa mulai sekarang juga. Dalam hidup rohani itu, apakah saudara bisa melihat Tuhan? Siapa Tuhan? Di mana Dia tinggal? Tuhan adalah firman. Karena Tuhan menjadi daging dengan rupa Yesus. Dikatakan dalam Yohanes bahwa Tuhan menjadi manusia dalam rupa Yesus, yaitu firman yang menjadi bentuk daging. Firman itu bukanlah sebuah buku, tetapi firman adalah Tuhan. Tetapi dalam hidup kita seringkali kita tidak membaca Alkitab. Ya, tentu saja kita boleh bersyukur kalau saudara boleh berada di setiap minggu untuk datang beribadah. Seberapa banyak orang di luar sana, walaupun 30 tahun, pergi beribadah tetapi tidak memahami apa yang menjadi isi dari firman. Jadi tidak mungkin bisa bertumbuh secara rohani. Mari kita mengikuti dengan percaya. Sebenarnya membaca Alkitab memiliki makna rohani yang sangat penting. Hidup yang setiap hari makan makanan rohani, kehidupan itulah jalan pintas untuk menjaga kesehatan rohani dan menumbuhkan iman. Terlebih lagi firman Allah yang ditulis oleh ilham Roh Kudus menjadikan orang percaya sempurna dan memperlengkapi mereka dengan kemampuan untuk melakukan setiap perbuatan baik, sehingga membaca Alkitab tidak pernah bisa terlalu sering ditekankan. Seperti juga kita makan makanan secara jasmani dan tubuh kita menjadi sehat, seperti itu juga kalau kita makan makanan secara rohani, kita juga sehat secara rohani.
Terlebih lagi firman Allah yang ditulis oleh ilham Roh Kudus menjadikan orang percaya sempurna dan memperlengkapi mereka dengan kemampuan untuk melakukan setiap perbuatan baik. Bukan dengan kemampuan kita, melainkan Roh Kudus, melainkan Tuhan harus bersama-sama melakukan hal tersebut. Sehingga membaca Alkitab tidak pernah bisa terlalu untuk ditekankan. Khususnya sebelum saudara membaca setiap kitab Alkitab, jika saudara membaca buku Yesus adalah Kristus yang dinyatakan dalam 66 kitab Alkitab, itu akan sangat menolong saudara untuk memahami alur rohani. Sebagai contoh dari kitab Kejadian. Ada 4 orang dan ada 4 kejadian di sana. Dan saudara akan bisa memahami alur dari Alkitab tersebut dengan lebih mudah. Buku tersebut cukup laris dan saya juga sempat menandatanganinya. Saya berharap supaya saudara bisa menyelesaikannya dengan kuat sampai akhir, seperti judul firman hari ini. Saudara dapat menyelesaikannya dengan kemenangan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak menjadi layu dan segala yang dikerjakannya bisa berhasil. Firman yang akan kita lihat hari ini mencatat bagaimana Rasul Paulus menjelang waktunya untuk martir, meninjau kembali hidupnya dan membuat perhitungan atas kehidupannya. Rasul Paulus meninggalkan pesan terakhir kepada Timotius, baik atau tidak baik waktunya, berdirilah teguh di atas kebenaran Injil dan beritakanlah firman Allah. Setelah itu ia merangkum hidupnya dengan sangat jelas dan 3 kata, aku telah berjuang, aku telah menyelesaikan dan telah memelihara. Dengan satu kalimat, ia mengaku bahwa ia telah menyelesaikan dengan kemenangan. Seperti yang diakui Rasul Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-13, sebelum ia bertemu dengan Yesus Kristus, ia adalah seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang telah melakukan kekerasan lebih dari siapapun. Ia mengaku dirinya sebagai yang paling berdosa di antara para pendosa. Baginya, alasan keberadaannya adalah bagaimanapun caranya menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menangkap mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Karena itu ia bahkan melakukan ekspedisi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang percaya. Namun di jalan menuju ke sana, setelah ia bertemu dengan Kristus Yesus yang telah bangkit, hidup Rasul Paulus berbalik 180 derajat. Ia sendiri mengaku bahwa segala perbuatannya sebelum mengenal Yesus Kristus dilakukan karena ia belum mengetahui kebenaran Injil.
Aku telah bertindak demikian karena ketidaktahuan dalam ketidakpercayaan. Tetapi setelah bertemu Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Kenapa ada orang-orang yang masih belum mendapatkan buah-buah dari kehidupan rohaninya? Karena mereka belum benar-benar bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kalau kita melihat isi ayat utama dari hari ini, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus berbeda dengan orang pada umumnya. Justru memiliki pengharapan yang besar terhadap kematian. Ada pepatah kita yang berbunyi, meski harus berguling di antara tumpukan kotoran anjing, hidup di dunia ini tetap lebih baik. Itu menunjukkan betapa kuatnya ketertarikan manusia pada kehidupan di dunia ini. Kalau saya bertanya, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Pasti semua saudara akan mengangkat tangan. Tetapi kalau saya tambahkan satu kata, sekarang juga, kira-kira berapa banyak yang akan mengangkat tangan? Bahkan tidak perlu diuji pun sudah jelas. Itu artinya kita belum siap menghadapi kematian. Ada seorang yang terkenal mengatakan bahwa kematian itu adalah cara untuk bisa pergi ke surga. Melalui firman hari ini, saya berharap seluruh jemaat gereja Yewon dapat hidup di hadapan Allah dengan kehidupan yang begitu berharga. Sampai-sampai seperti pengakuan Rasul Paulus, mampu memiliki pengharapan, bahkan terhadap kematian. Tidak peduli bagaimana keadaannya, Rasul Paulus selalu dipenuhi dengan pengharapan. Ia penuh dengan pengharapan hidup dalam kematian, dengan keyakinan yang pasti bahwa mahkota kemuliaan telah disediakan baginya. Saya memberkati dalam nama Tuhan supaya seluruh jemaat gereja Yewon juga memiliki pengharapan rohani yang sama dengan Paulus. Subjudul yang pertama adalah tantangan iman yang bernilai. Rasul Paulus saat itu sedang kembali di penjara di Roma. Karena itu, ia menyadari bahwa jadwal kemartirannya sudah diambang pintu. Dan ia mengungkapkannya dengan cara ini. Di sini ia menggambarkan kematiannya sebagai persembahan curahan. Persembahan curahan dalam Perjanjian Lama adalah sebuah ritual ketika anak domba yang dipersembahkan kepada Allah sudah diletakkan di atas mezbah dan sebelum dibakar dituangkan anggur ke atas korban itu. Jadi itu adalah prosedur terakhir dari persembahan. Jadi itu adalah merupakan prosedur terakhir dari persembahan.
마지막 시점에 와 있다는 사실을 간접적으로 이렇게 표현을 하고 있는 동시에 자신의 생애를 하나님께 드려지는 향기로운 제사, 어린 양같이 향기로운 제사로 여기고 있어요. 살아도 주를 위하여 죽어도 주를 위하여 죽겠다는 믿음의 표현 늘 했잖아요. 이 사도 바울의 말 Rasul Paulus di sini sedang menyatakan secara tidak langsung bahwa hidupnya sudah sampai pada titik terakhir. Sekaligus ia menganggap seluruh hidupnya sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah. Itu adalah ungkapan bahwa jika hidup, aku hidup untuk Tuhan, dan jika aku mati untuk Tuhan. 여기에 대해서 Setiap kata yang diucapkan oleh Paulus, setiap tindakan yang ia lakukan, semuanya dipenuhi dengan iman yang tertuju kepada Kristus. 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음으로 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. 지금 자신이 실행해 Paulus merangkum tantangan iman yang telah ia jalani sejauh ini dalam 3 frase. 영적 구사로 나는 Yang pertama adalah ia telah berjuang sebagai seorang prajurit. 선한 삶이 뭐냐? Prajurit rohani dalam pertempuran yang baik. Pertempuran secara rohani. 대상이 있잖아. 대상이 있는 것이 법이 Dalam pertempuran selalu memiliki lawan. 그 대상이 Dan lawan itu bisa 대상이 berupa diri sendiri, atau orang lain, 사람일 수도 있고 atau seluruh lingkungan 내 hidup 몸도 환경일 수도 있고 yang mengelilinginya. 전부 영적 싸움이지. Itu semuanya dikatakan pertarungan secara rohani. 우리에게 Namun, bagi anak-anak Allah, lawan yang sesungguhnya tidaklah daging, bukanlah daging dan darah, seperti yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. 상대하는 거잖아. 그거는 불신자들이 하는 싸움이야. Itu adalah 육과 육으로 상대하는 것이 아니라 pertarungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya, melainkan dunia yang menentang Allah dan iblis yang berkuasa di dalam dunia, yaitu pertempuran rohani. 교회를 무너뜨리려 하는 사단과 싸워요. 사단과 싸움은 미친 거요. 사단과의 싸움, 이 영적 싸움. Pertempuran yang baik yang dimaksud Paulus adalah pertempuran rohani melawan kuasa kegelapan, yaitu perjuangan yang 영적 싸움. untuk memberitakan firman Allah, baik ketika waktunya tepat maupun tidak tepat. Amin. 이미 그 사람은 사단에 잡혀 살아요. 모두를 사랑해야 돼. 심지어 원수도 사랑하라 그랬죠. 원수도 사랑하라. Bahkan dikatakan bahwa kita juga harus mengasihi musuh kita. 사람을 미워한다. 이미 당한 거에 잡힌 거예요, 벌써. Kalau saudara 시어머니 꼴도 보기, 뒷모습도 보기 싫어. 잡힌 tidak 거예요. suka atau benci kepada manusia, berarti saudara sudah kalah dalam pertarungan rohani itu. 잡힌 거라고 보였어. 잡힌 거예요. 우리의 싸움은 혈과 육이 아니라니까요. Karena pertempuran kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan iblis. 싸움은 바로 흑암 세력과의 영적 싸움이에요. 이것은 바로 때를 얻든지 못 얻든지 하나님의 말씀을 전파하기 위한 싸움이에요. 생명 구원을 위한 싸움이에요. 세계 복음을 위한 싸움이라고요. Itu adalah pertarungan untuk melakukan perkabaran Injil. 자신의 이 신앙 Rasul Paulus kemudian ia mengaku bahwa ia 마지막까지 시험을 telah menyelesaikan perjalanan yang harus ditempuh. 인생은 Ia membandingkan perjalanan iman hidupnya 장거리 경주가 dengan perlombaan lari dan mengaku bahwa hingga akhir hidupnya ia hidup dengan setia. 장거리로 가는데 그래도 장애물이 떠 있어. 이게 신앙적으로 레이스입니다. 나는 문제 없어. 문제 없는 그게 더 큰 문제예요. Saudara mungkin seringkali 나 문제 merasa bahwa tidak ada masalah, tapi itu sebenarnya adalah masalah yang sangat besar. 문제 오게 돼 있어요. 그 이상하게 생각하지 마세요. 교회는 문제가 있게 돼 있어요. 있는 게 정상이에요. 나에게 문제 Kalau ada masalah itu adalah normal. 우리 집에 문제 있는 게 정상이에요. 아멘. Amin. 그걸 뭐 하나님이 살아계시면 이럴 수가 있나? 그러지 마세요. 하나님 역사. Jadi saudara jangan pernah mengomel kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau bisa seperti itu? 바울은요 담에색 도상에서 예수 그리스도를 만나기 위해 온갖 장애물. 내가 예수를 믿고 나서도 좀 행동하고 좀 이렇게 편안해야 되는데 3일 만에 예수를 만나고 3일부터
장애물이 얼마나 많은지, 장애물을 넘어서 로마까지 순교하기까지 그 순간을 줄기차게 달려서 Setelah bertemu Yesus Kristus di jalan menuju Damsyik, Paulus terus berlari segala rintangan sampai pada hari ia dimartirkan di Roma. 완주를 하되 Terakhir Paulus menyatakan bahwa ia telah memelihara imannya. Ini berarti ia menyelesaikan perlombaan dan bukan hanya selesai, tetapi menyelesaikannya dengan kemenangan. 이런 시험도 저런 시험도 이래 흔들 저래 Ia mempertahankan imannya tanpa berubah sama sekali. 시험들게 하지요. Meskipun berada dalam kesulitan dan penganiayaan yang berat. 바울은 그렇지 않았어요. 예수를 만나고 난 이후에 일심을 지속 어떤 돈을 비서도 줄기차게 완주했다. 한 번도 변치를 안 했어요. Jadi Paulus tidak pernah berubah setelah bertemu dengan Yesus. 바울에게는 육신적 환경적으로 편할 날이 Bagi Paulus tidak pernah ada hari yang nyaman secara jasmani maupun secara lingkungan. Ia memiliki duri di tubuh yang tidak pernah sembuh. 안타까울 정도로 볼 때마다 바울 볼 때마다 육신적으로 안타까울 정도로 질병을 가지고 있었어요. Tiap hari ketika Paulus melihat luka tersebut, ia sangat 그리고 그를 죽이려고 menyayangkan hal tersebut. 저 이란 저 배신자 저 이란 저 바울 저 죽여야지 결사가 돼가지고 그리고 Ada sekelompok yang dibentuk untuk membunuh Paulus, 항상 그를 dan penjara yang menakutkan selalu menunggunya. 그러나 Namun, sejak percaya kepada Yesus Kristus, hatinya tidak pernah berubah. 한시도 한 번도 변하지 않고 오직 예수만 바라보고 자신에게 Ia 주어진 hanya 은혜의 memandang 복음을 Yesus 전하는 Kristus 것을 사명을 다하는데 dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil anugerah yang diberikan kepadanya. Seorang teolog pernah berkata, 장식하는 Allah mencari orang Kristen 열매 맺는 yang berubah, 고 계신다. bukan yang sekedar berhias. Ini adalah perkataan yang sangat bermakna. Jadi bukan sekedar muncul 종교생활 하듯이 그런 모습이 아니라 seolah beribadah seperti rutinitas agama, 생명 살리는 그런 역할. tetapi kita harus memberi pengaruh rohani dan memainkan peran yang menyelamatkan jiwa. Inilah yang menjadi harapan Allah bagi kita. 네 가지가 생겨요. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, 자주 만나고 싶어요. 하나님께 자꾸 만나고 싶어요. 그게 뭐예요? ada 4 hal yang muncul. Yang pertama adalah keinginan untuk sering bertemu dengan Allah. Apa artinya? Yaitu merindukan ibadah dan bertemu dengan Allah di tempat ibadah. 성도에서 강원도에서 몇 시간씩 달려서 예배할 자리 오죠. 부경 여운교도 보니까 뭐 지리산에서 뭐 2시간씩 운전해가고 오는 교인들도 있대. 화면 예배드립니다. Di Bukyong, di Busan, mereka 믿음이 좋다는 건 알고 memberikan ibadah 하나님을 secara online karena mereka ingin bertemu dengan Tuhan. 자주 보고 싶었어. 그 예배 자리. Itu adalah 예배 ibadah. 시간에 하나님 여러분 만나주는 줄 믿으시 바랍니다. Saya berharap supaya saudara juga memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Dan yang kedua adalah timbul keinginan untuk berkomunikasi dengan Allah. 하고 싶어 하잖아. Dengan orang yang kita kasihi, kita ingin terus berbicara. 그게 뭐예요? Apa itu? 대화가 뭐예요? 기도죠. 기도. Itu adalah doa. 하나님 앞에 계속 기도하려 기도. 그리고 셋째는 Dan yang 하나님께 무엇을 ketiga adalah 직접 자꾸 timbul keinginan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. 싶은 마음, 선물을 자꾸 주고 싶은 마음, 이 사랑하면 그런 마음이 생기잖아요. Kalau kita memiliki orang yang kita sukai, pasti kita ingin memberikan sesuatu hadiah. 내가 가진 재능, 내가 가진 물질, Kita juga demikian, kita timbul dalam hati kita untuk menyerahkan waktu, bakat, dan harta yang kita miliki kepada Allah. 볼까가 아니죠. 어떻게 하면 내가 좀 유익을 볼까가 아니잖아요. Bukan dengan memberi sesuatu lalu kita ingin mendapatkan sesuatu. Karena dengan begitu kita adalah melakukan kebohongan terhadap Allah. 내가
세 번째가 뭐냐? Dan yang keempat, 하나님을 사랑하면요. ketika kita mengasihi Allah, kita ingin memuliakan Allah. 자꾸 자랑하죠. 그게 뭐예요? Apa artinya? 그렇지요. 그 자랑. Yaitu mewartakan Injil dan misi. 내가 만난 하나님을 말하고 싶고 자꾸 자랑하죠. 하나님을 Ketika kita bertemu dengan orang, kita akan ingin 구원의 memuliakan Allah, 되어 있다. ingin 이 네 가지 이 사랑이 영계 성도들 삶 속에 ketika kita mengasihi Allah, pada akhirnya kita akan bergerak menuju tempat keselamatan bagi jiwa. 번째로 예비된 멸류관입니다. Dan yang kedua, mahkota yang telah disediakan. 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주고 어려우신 Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil daripadanya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Karena Paulus telah berjuang dalam pertempuran yang baik, 하나님께서 menyelesaikan perlombaan, dan memelihara imannya. 의의 멸류관을 상급으로 Ia telah 준비하고 dengan tegas 계시다고 menyatakan bahwa Allah telah menyiapkan mahkota kebenaran sebagai upah baginya. 제가 봐도 당당히 상급을 기대할 만큼 그런 사역을 했다. 그런 삶을 살았다. 어쩌야 뭐 그것만 봐도 감사한 일인데 바울은 멸류관을 기대했죠. 성경에는요 멸류관에 대해서 Dalam Alkitab, mahkota disebutkan dalam berbagai bentuk, 생명의 멸류관, 영광의 seperti mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebanggaan, mahkota yang tidak binasa, 본문에 dan mahkota kebenaran yang disebutkan dalam ayat hari ini 멸류관이죠. 의의 멸류관. adalah mahkota kebenaran. 원적으로 이 멸류관을 두 가지로 나누죠. Secara etimologis ada dua jenis mahkota. Yang satu disebut Stefanos, dan yang satu disebut diadema. Stefanos adalah mahkota yang diberikan kepada pemenang perlombaan. Sedangkan diadema adalah mahkota yang dipakai oleh raja. Mahkota yang seharusnya kita kenakan adalah mahkota Stefanos. Dan dalam ayat hari ini, Rasul Paulus menyebutkan mahkota yang telah disediakan baginya dan secara khusus disebutkan sebagai mahkota kebenaran. Ia juga menekankan keadilan dengan menggambarkan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Dalam Alkitab, istilah kebenaran memiliki dua makna utama. Yang pertama adalah kebenaran sebagai anugerah, kesempatan yang luar biasa yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Pembenaran oleh iman, justifikasi melalui iman, adalah contoh dari makna ini. Dan makna kedua dari kebenaran adalah bahwa anak-anak Allah melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah, sesuai dengan standar Allah, dan melakukan pekerjaan baik Allah. Kebenaran dalam ayat ini mengandung makna ini. Walaupun di dunia kita mungkin diperlakukan tidak adil karena Injil, kita harus yakin bahwa Yesus Kristus sebagai hakim yang adil menerima itu sebagai kebenaran tertinggi dan memberikan upah. Dalam hidup, untuk memelihara iman, seringkali kita mengalami ketidakadilan dan diperlakukan yang tidak adil. Saat memberitakan Injil, kita bisa saja merasa harga diri kita terganggu. Tentu saja kita akan merasa tidak adil kalau kita secara bekerja keras, tapi kita tidak diperlakukan secara tidak adil. Di hadapan Allah, semuanya akan diupah dan menjadi upah yang kekal, dan tidak ada yang menjadi sia-sia. Apapun kata orang lain itu tidaklah menjadi masalah. Yang penting adalah
di hadapan Allah semuanya itu tidak akan menjadi sia-sia. 땅에서 다 드러난다니까요. 진실인지 아닌지. 하나님 앞에서는요. 여러분이 하나님 앞에서 행한 그 모든 일들은 누가 무슨 평가에 상관없이 전부 상급이요. 그걸 가지고 뭐 억울해하고 뭐 답답해하고 안타까워하고 불신앙하고 그것 때문에 시험 들고 낙심하지 마세요. 사람이 안 알아준다고. 알아주면 기분 좋고 안 알아주면 기분 나쁘고. 그게 무슨 세상 불신자 하는 것이지. 바울은 알아준 게 하나도 없어. 그냥 배신했어. 다 떠나버렸어. 나만 남았다. 예수님도 배신당해 십자가졌어요. 일단은 배신당해서 십자가 된 거요. 제 믿었던 제자 중에 한 놈이 배신한 거요. 예수를 팔아먹었어요. 그런 아픔을 다 경험한 거예요. 결단코 하나님 앞에 여러분이 들어진 것은 헛되지 않은 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님 앞에서는 그것이 Seperti yang dikatakan Paulus, tidak hanya Paulus sendiri, 사도 바울의 선포처럼 사도 바울뿐만 아니라 tetapi siapapun yang telah menerima perlakuan seperti ini demi Injil, percayalah bahwa mahkota kebenaran telah disediakan bagi mereka. 사람은 다 받는다. 의의 멸류관. Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan hal ini juga akan menerima mahkota kebenaran. 우리의 죄 문제를 해결하기 위해서 다시 멸류관. Yesus Kristus mengenakan mahkota duri dan disalibkan untuk menyelesaikan masalah dosa kita. 저주받은 인간의 Tetapi bagi kita, 최악의 저주를 받았지만 그것은 mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemenangan, dan mahkota kemuliaan telah disediakan. 이런 멸류관이 저와 여러분에게 다 예비되어 있다. 그리고 항상 기억해야 될 것은요. Dan yang harus selalu diingat adalah 멸류관 받는 것은 아닙니다. tidak semua jemaat akan menerima mahkota yang sama. 실제로 보면 하늘에 있는 해의 영광이 Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-41, kemuliaan matahari di surga berbeda, kemuliaan bulan berbeda, dan kemuliaan bintang-bintang juga berbeda. 계시록 22장 12절에 보면 Demikian juga pula di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-22 ayat yang ke-12 dikatakan, lihatlah, aku datang segera dan membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. 행한 대로 갚아주리라. 여러분이 신앙적으로 Keselamatan adalah anugerah mutlak dari Allah, 하시면 행한 대로 tetapi upah tergantung pada apa yang telah kita tanam. 하나님의 전적 은혜죠. 일방적 은혜죠. 구원은 공짜지요, 공짜. 그냥 믿으면 Keselamatan adalah kita terima secara gratis karena kalau sudah percaya. 세상에서 허랑방탕하게 살다가 죽기 직전에 예수 영접하고 구원받은 사람하고 평생을 주를 위해 생을 들인 사람하고 같겠습니까? 그것도 주를 위해 순교한 사람, 순교자와 같겠냐고요. 공평하신 하나님이시. 다 다릅니다. 다 달라요. Semuanya itu berbeda. 상급은 쉬운 데 어떤 의미로요? 사람이 안 알아주는 것이 더 중요해요. 알아주시면 알아주기를 바라고 원신하면 알아주시면 끝난 거예요. 하나님께 받을 게 없어요. 아무도 모르게 하나님 앞에만 의신한 분들 우리 교회 많아요. 난 그런 거 볼 때마다 그 나만 알죠. 다른 사람 잘 모르죠. 예를 들어서 영적 굉장히 성실한 분들 Banyak di gereja ini 하나님 yang melakukan persembahan secara diam-diam dan hanya diketahui oleh Allah dan juga saya. Hanya saya saja dan Allah yang mengetahuinya. 밥 한 그릇 사는 거 다 감사합니다. 이거 어떤 놈이 못 사요? 거의 다 사. 알아주니까. Kalau orang memberikan makanan dan semua orang tahu, apa upahnya? Karena semua orang sudah tahu. 지 이름 안 드러내. 그게 상급. 그게 매력이에요. 그 제가 좋아하는 김성 중에 소를 좋아한다 하잖아요. 소. 저는 소를 보고 울 때가 많았어요. 소 혼자 써 말이야. 옛날에는 요즘은 볼 수 없는데 옛날에는 소가 농사를 지었어요. 차를 이렇게 타고 가는데 소가 그거 그 들판에서 그 더위에 그 농부의 시키는 대로 그리고 먹는 거는 풀밖에 없어. Saya sering kali sedih kalau melihat sapi
ketika saya berjalan mengendarai mobil melewati 감격스러워서 눈물 흘릴 정도로 나도 소같이 돼야지. 그런 적이 ladang pertanian, saya melihat 대력 있잖아요. sapi tersebut sendirian menarik pembajakan sawah, tetapi dia hanya makan rumput yang sedikit saja. 그런데 모두 성도들 부끄러운 부분이 아닌 영광에 멸류관 의에 멸류관 상급받는 증거 있기를 주님으로 축복합니다. Saya memberkati seluruh jemaat gereja Yewon supaya memiliki bukti bahwa saudara menerima upah berupa mahkota kemuliaan dan mahkota kebenaran, bukan keselamatan yang memalukan. Sebagai kesimpulan, Dr. George Sweeting yang pernah menjabat sebagai rektor Moody Bible Institute di Amerika Serikat pernah mengakui hal ini. Selama hidup, jika seorang hanya mampu menuntun satu jiwa kepada Yesus Kristus dan tidak melakukan hal yang lain, hidup itu tetap tak ternilai harganya. Itu menunjukkan bahwa satu jiwa yang kembali kepada Tuhan memiliki nilai yang tak ternilai harganya. Itu menunjukkan bahwa satu jiwa yang kembali kepada Tuhan memiliki nilai yang tak dapat dibandingkan dengan apapun. 아멘. 그런데 막 10명 있다. 하나님 앞에서 막 그냥 거슬이 뻥뻥 칠 수 있죠. 천하보다 귀한 영혼 제가 10명을 죽게로 인도 안 했습니까? 제가 볼 때는 하나님이 프리패스로 서실 것 같아요. 한 영혼을 전한 것밖에 없는 다른 거 아무것도 안 했는데 Padahal cuma melakukan penginjilan kepada satu orang. Tetapi itulah sangat penting. 잃어버린 한 마리의 양을 찾아 헤매는 목자의 심령을 우리가 가지는 것이요. 사도 바울이 이런 예수의 심장을 가졌기 Rasul Paulus memiliki hati seperti Yesus Kristus ini. Ia mampu tetap secara total dan fokus sampai akhir. 예수님은 말 것도 없지만은 제일 빨리 보고 싶은 바울이에요. 제일 먼저 보고 또 구약 시대 사람들은 모르겠고 하여튼 저절로 만나지겠지만은 뭐 다윗도 저절로 부딪히겠지. 근데 바울이 없었다면 목사가 목회를 못해요. Kalau tidak ada Rasul Paulus, maka 못 찾는 거예요. 근데 그렇게 tidak ada pendeta yang memiliki standar. Tidak bisa menjadi seperti pendeta karena tidak memiliki standar. Karena Paulus adalah standarnya. 성도 여러분, 변함없이 바울처럼 오랜 집중 마지막까지 하시기를 바랍니다. 이걸 초질관, 이 명직 자세, 초질관. 저는 개척 38년 때 정확하게 말하면요, 70분 Jadi konsistensi dalam tekad adalah hal yang sangat penting. 영적으로 긴장을 놓치지 않습니다. Tidak pernah dalam satu hari pun saya 38년 전에 melepaskan fokus saya. 매주일 개척하는 마음, 매주일 개척하는 마음. 이제 여름 휴가 기간도 끝났습니다. 사회적으로 볼 때 9월부터 11월까지 Sekarang musim liburan panas telah usai. Dari sisi pelayanan dan 3 bulan yang tersisa dari 12월은 September hingga November sangatlah penting. 준비를 하는 시간표이기 때문에 Bulan Desember adalah waktu untuk menetapkan pengurus baru dan mempersiapkan tahun baru. 열매 맺을 것인지 깊이 묵상하시고 Oleh karena itu dalam minggu ini renungkanlah dengan sungguh-sungguh bagaimana saudara akan menjalankan jabatan yang telah diberikan Tuhan dalam 3 bulan ke depan 하나님께서 얼마나 기뻐하시는지 dan menghasilkan buah sebagai tantangan iman yang bernilai. 주여 그 땅을 우리에게 주시옵소서 기도했는데 저 아프리카 제일 큰 탄자니아 그 어마어마한 현장 하나님 주시고 또 이제는 또 일본에 제일 큰 현장 가지고 있는 성교사님 우리 부처에서 전부 파송 성교사 해달라고 파송해서 하나님께서 막 문을 확확확 열어주신다. 약속의 땅을 확 열고 계세요. 여러분 잘 모르시는데 Firman Tuhan yang mengatakan memberikan tanah terjanji itu
bahwa telah dijawab dengan memberikan tanah di Tanzania dan juga di Jepang. 하나님의 부여를 Dan dengan pasti Tuhan akan menjawab dalam tahun ini. 여러분들 모두 다 끝까지 승리 완주자 Saya berharap supaya saudara bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir dengan kemenangan. Mari kita berdoa. 영적으로 멸류관 받는 신앙생활을 하게 하여 Tuhan Yesus, supaya kami berdoa supaya setiap jemaat boleh mendapatkan kemenangan sampai akhir, bukan kemenangan yang memalukan, tetapi seperti Paulus mendapatkan mahkota kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.